presiden kita ini Pak Jokowi kan sibuk ngurus capres nih, tapi kepuasan publik 85%. Pertanyaan saya, presiden siapa yang berani dicabut itu? Oke. Dan itu dibentuk Satgas dan kami yang mencabut atas perintah presiden. Ya, sebenarnya dalam isu-isu polarisasi itu hal yang biasa ya. Isu-isu pembangunan itu hal yang biasa dan itu harus kita maklumi. Dan tentu saja koalisi perubahan di sini bukan kemudian lalu menghadap-hadapkan atau berhadap-hadapan atau head to head dalam arti bahwa kita ya seperti misalnya sering diposisikan sebagai antitesa dan lain sebagainya. Sebenarnya perubahan itu kan sebuah keniscayaan juga, ya. Artinya dari periode lalu ke periode sekarang yang dibawa, yang diusung oleh presiden sebelumnya juga perubahan. Jadi semua orang memang ingin perubahan, ya, tata kelola pemerintahan, ya, kemudian tata kelola ekonomi, kemudian tata kelola budaya dan lain sebagainya. Dan tentu saja koalisi perubahan itu melihat ya mana misalnya aspek-aspek yang kira-kira perlu diubah. Diubah itu artinya dibuat lebih baik, ya, sehingga kemudian manfaatnya dirasakan oleh rakyat banyak begitu. Jadi kalau kemudian koalisi perubahan membumi hanguskan semua apa yang sudah diproduk oleh rejim sebelumnya atau pemerintah sebelumnya, itu juga bukan sesuatu yang baik, ya, karena tentu saja setiap pemerintahan ada hal-hal yang positif, dalam arti ada pembangunan-pembangunan yang memang dinikmati oleh banyak orang. Kita sepakat di hampir semua dunia bahwa kondisi ekonomi global itu dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Akibat karena persoalan COVID, kemudian geopolitik yang tidak menentu, perang Ukraina dan Rusia, kemudian ketegangan di Laut Cina sekarang. Tapi kita bersyukur bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi nasional kita di akhir tahun 2022 itu masih tumbuh 5,31%. Dengan inflasi di bawah 6%. Itu salah satu pertumbuhan terbaik ekonomi dunia di negara G20. Dan juga inflasi salah satu terbaik. Yang kita kalah itu cuma dari, kalau tidak salah, dari Arab Saudi untuk pertumbuhan ekonominya. Untuk investasi sebagai instrumen penciptaan lapangan pekerjaan, dari tahun ini 1.400 triliun dan di tahun kemarin 2022 1.200 triliun, tapi kita mencapai 1.207 triliun dan sekarang kita sudah mencapai 328 triliun, kurang lebih sekitar 23,5%. Ini semua menciptakan lapangan pekerjaan. Itu dari sisi investasi. Sekarang kita tanya kepada publik, apakah kepemimpinan Bapak Jokowi ini dirasakan, disetujui atau tidak disetujui oleh publik? Data menunjukkan ada 2 lembaga survei minimal dari Indobarometer bukan Indobarometer, Pak Burhanuddin tadi, Indikator, sama LSI, Pak Jayadi, yang dua-duanya kemarin saya jadi penanggap. Hasil survei ini bukan kata Bahlil ya. Dua hasil survei itu menyatakan bahwa approval rate, tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi menurut dari Indikator itu 78,6%. Tetapi yang kemarin yang baru dirilis oleh Jayadi itu 82%. Itu adalah tingkat kepuasan publik tertinggi di dunia. Dan untuk di Indonesia hampir belum ada presiden yang mau turun tinggal 1 tahun pemilu, tinggal 10 bulan itu bisa mencapai 82%. Pak SBY itu pernah 85% pada tahun 2009. Masuk periode keduanya dia 85% tingkat kepuasannya. Tapi begitu tinggal 1 tahun mau pemilu, tingkat kepuasannya sudah di bawah 60%. Apa yang saya mau sampaikan? Bahwa alangkah kemudian kebijakan-kebijakan negara terlepas kekurangan dan kelebihannya, rakyat sangat merespon secara mayoritas bahwa itu sangat baik. Satu. Yang kedua, dalam survei itu juga ditemukan, ditanyakan begini, apakah Bapak Ibu setuju untuk kepemimpinan Bapak Jokowi programnya dapat dilanjutkan? Di dalam temuan survei mengatakan bahwa setuju 65%. Jadi programnya Bapak Jokowi dengan pemerintah sekarang sudah lakukan menurut publik dari hasil survei itu setuju 65%. Kemudian ditanyakan lagi, figur siapa yang cocok untuk melanjutkan itu? Yang pertama itu adalah Pak Prabowo, yang kedua adalah Pak Ganjar, yang ketiga Pak Anies.
Nanti bisa diambil data-datanya. Jadi menurut saya, kalau ditanya bahwa tentang antitesa, ini kebetulan ini kami bertiga ini satu rumpun sebenarnya. Kalau di basic training kami sudah diajarin sebenarnya di basic training. Sama sebenarnya ini beda-beda tipis. Ini senior saya, ini senior. Nah, saya ini junior. Kami punya basic ilmu yang sama. Antitesa itu bisa dapat terwujud dengan baik apabila tingkat kepuasan publik itu sudah tidak lagi merepresentasikan kepemimpinan itu sendiri. Jadi menurut saya ya masing-masing membuat narasi yang baik. Kerennya begini, Presiden kita ini Pak Jokowi kan sibuk ngurus capres nih, tapi kepuasan publik 85%. Bukan 85, 82. Maksud saya. Tapi itu jadi sindiran Bang Nasir Jamil dibilang sibuk ngurus capres aja, ya sudah begitu kepuasannya. Kalau nggak ngurus mungkin lebih tinggi lagi kepuasannya. Baik. Keliru kemudian kalau dibilang presiden mengurus capres. Karena tugas mengurus capres partai politik Bang Jamil. Kalau presiden mengurus bagaimana pembangunan negara. Bukan mengurus, mengelola. Begini ya, survei itu baik by phone ataupun tatap muka, itu kan kadang tergantung persepsi. Ya, persepsi. Dan kadang orang yang kemudian kita wawancara itu, ya belum tentu dia menguasai bahan yang menjadi topik daripada wawancara itu. Sehingga ya persepsi dia itu barangkali mendengar dari tetangga, melihat dan lain sebagainya. Nah karena itu ya sah-sah saja survei itu. Tapi kan survei itu kan biasanya untuk membentuk opini, ya, membentuk opini publik bahwa ya kinerja kami berhasil dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya katakan persoalan dikatakan oleh Prof. Didin tadi itu sangat realistis soal ketimpangan. Misalnya pertumbuhan ekonomi, ya siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi? Ya, siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi? Lalu soal lahan, saya sering bilang ya dengan Menteri Agraria misalnya, reformasi agraria itu sebenarnya adalah upaya untuk mengatasi ketimpangan yang secara struktural itu sangat jomblang. Artinya siapa yang menguasai lahan? Ya. Jadi reformasi agraria itu tidak hanya soal memberikan sertifikat ya kepada masyarakat, tapi bagaimana mengatasi secara struktural ketimpangan lahan, kepemilikan lahan yang hari terjadi di negeri ini. Karena lahan itu kan nanti kemudian berdampak ya terhadap misalnya kehidupan masyarakat ya. Jadi itu waktu masa SBY dulu ada misalnya 9 juta lahan yang akan digunakan untuk reforma agraria. Tapi nggak tahu di mana lahannya waktu itu. Kita berusaha waktu itu, tapi nggak dapat juga. Karena lahan itu menjadi penting ya untuk menghidupi masyarakat. Di atas lahan itu mereka kemudian bisa bercocok tanam. Tapi coba lihat konflik agraria itu kan sungguh tajam dan banyak terjadi di Sumatera, di Pulau Jawa. Saya selalu percaya pada data. Karena prinsip saya hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Mari kita lihat. Gini rasio kita berapa? 0,39 Bang ya. 0,39. 0,39 gini rasio itu adalah bukan berarti di zamannya Pak Jokowi aja 0,39. Pemerintahan sebelumnya juga hampir 0,4. Ingat itu. Yang kedua, bahwa betul kita akui bersama, saya dulu waktu Ketua Umum HIPMI juga menentang tentang 1% penduduk nasional menguasai akses ekonomi 50%. Ini adalah masalah sejak Republik ini hampir ada. Jadi masalah ini bukan hanya masalah Pak Jokowi. Di masalah Pak SBY juga seperti itu, Caca. Kemudian ada pertanyaan janji 7%. Belum direalisasikan. Setuju, Caca. Kita boleh katakan kalau ada 10 janji, Caca, ada 7 yang bisa direalisasikan, 3 tidak. Kita ini nggak bisa, mohon maaf, apalagi dalam kondisi kemarin COVID, ya kemudian ketegangan geopolitik, ini menjadi kesadaran kolektif. Kita ini punya pertumbuhan ekonomi surplus, tumbuh di atas 5% aja, udah syukur alhamdulillah. Kita juga jangan kufur nikmat, Caca. Yang berikut menyangkut dengan distribusi lahan. Saya mau kasih contoh, Caca. Bahwa Presiden Jokowi ini sejak saya jadi menteri, saya tidak menjelaskan di saat saya sebelum jadi menteri. Begitu berpikirnya bahwa lahan tidak boleh dikuasai hanya satu kelompok tertentu. Kemudian tindak lanjutnya apa? Contoh, Bang Jamil, bahwa Presiden mencabut izin IUP 2078 IUP yang sudah dikeluarkan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, yang digadaikan di bank,
yang cuma ditaruh di bawah bantal, milik pengusaha A, milik mantan komandan A, milik mantan menteri A. Pertanyaan saya, presiden siapa yang berani dicabut itu? Oke. Dan itu dibentuk Satgas dan kami yang mencabut atas perintah presiden. Yang berikut, lahan kita cabut 3 juta hektar. Dan itu betul, Bang Didi, dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Baik. Karena dikuasai oleh satu kelompok tertentu, lah makin dicabut. Yang berani mencabut siapa? Pak Jokowi. Oke. Nah, tujuannya apa? Entar Caca. Tujuannya adalah setelah ini dicabut, kita mau distribusi. Saya mau tanya, sejak kita merdeka, NU pernah nggak dikasih IUP, Bang? Sekarang kita rencana mau kasih lagi Muhammadiyah. Di zaman Pak Jokowi ini. Jadi kita cabut, kita kasih. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, BUMDes, UMKM. Karena apa? Kalau disuruh tender, sampai ayam tumbuh gigi nggak selesai. Baik. Tentu saja tidak semua orang bisa memuaskan orang lain. Ya. Itu wajar. Kalau misalnya Pak Jokowi dikritik, ya tentu saja Pak Jokowi bisa bilang, saya tidak bisa memuaskan orang lain. Ya, saya bekerja misalnya. Tapi kan kita harus menerima kritikan tadi itu. Kita kan harus bisa menampung ya ide-ide perubahan yang dibawa oleh calon gitu. Saya pikir sesuatu yang lumrah kalau misalnya ada satu misalnya penantang, katakanlah begitu, ya hadir dalam gelanggang, dia menawarkan sesuatu sehingga kemudian publik melihat ada sesuatu yang baru. Baik. Ya, Obama misalnya. Betul. Ketika di Amerika dia tawarkan perubahan, ya, dan kemudian dia mendapat simpati. Tapi sekali lagi bahwa tentu saja ini bukan pekerjaan mudah, ya, melihat sistem politik kita, pemerintahan kita, ekonomi dan sebagainya. Jadi memang Pak Jokowi meskipun misalnya ada keberhasilan, kemudian kepuasan, tetap saja meninggalkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh presiden yang akan datang. Harus dimaknai kalau kita membangun infrastruktur, Bang Prof, mohon maaf Bang Prof, tujuan negara itu kan tidak profit oriented. Yes. Harus diingat itu. Negara dalam membangun infrastruktur, bahwa Presiden Jokowi itu selalu berpikir, jangan kita berpikir pembangunan Indonesia itu Jawa sentris. Jadi kalau kita membangun tol, hanya dengan IRR yang bagus dan break even point yang bagus, tidak bisa kita bangun tol di Sumatera, di kampungnya Bang Jamil nggak bisa. Karena pasti IRR-nya rendah. Nggak bisa bangun tol di Makassar. Nggak bisa kita bangun di Kalimantan dan di Papua. Nah, kalau cara pandang itu, maka berarti kita hanya membangun di Jawa. Sementara tidak bisa dinaifkan, hari ini realisasi investasi di luar Pulau Jawa sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 kuartal ketiga, itu investasi di luar Pulau Jawa dibandingkan dari Jawa jauh lebih banyak. Kenapa? Karena infrastrukturnya nggak bagus. Sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2023, itu investasi di luar Pulau Jawa sudah 53%. Baik. Jadi artinya apa? Pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh sampai Papua itu sebagai instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi. Jadi mohon maaf, Abang Prof, termasuk di dalamnya adalah persoalan tol. Ada kan yang dijual dan segala macam. Jadi itu memang betul ada aksi korporasi. Tujuannya apa? Karena itu kan di tol itu kan tidak semuanya APBN. Tidak semuanya APBN. Sebagian itu pinjaman. Sayangnya tol laut tidak jalan tuh. Nah, aku bicara jalan tol ini dulu. Jadi artinya begini, biar tidak, artinya bahwa kalau itu tol dijual, itu berarti ada dana yang masuk, ada pendapatan yang masuk oleh perusahaan dan dia bisa membangun tol yang lain lagi. Jadi ini dalam rangka apa? Pendistribusian dan pemerataan pertumbuhan. Karena hanya dengan itu, Caca. Dulu siapa sih yang tahu Maluku Utara, Caca? Dulu siapa sih yang tahu Sulawesi Tengah? Itu kita dianggap di petanya pelengkap penderita, tapi dengan investasi masuk, itu alhamdulillah sekarang udah baik. Tentu saja saya pikir siapapun presidennya, baik Ganjar atau ke Prabowo atau Anies Baswedan, tanggung jawab bersama bangsa ini adalah melanjutkan ya pembangunan ibu kota negara atau ibu kota Nusantara di sana. Lantas apa yang mau dirubah? Iya, enggak, artinya itu bukan, ya artinya ketika kita melanjutkan, kita kan mengevaluasi. Mengevaluasi soal misalnya lingkungan, ya, kemudian evaluasi soal dampaknya terhadap masyarakat di sana. Tapi yang pasti saya yakin percaya bahwa siapapun presiden terpilih ke depan itu akan melanjutkan akan melanjutkan itu karena itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Dan di hampir banyak negara memang
ibu kota negara mereka pindah dalam waktu yang lama. Tapi memang itu perubahannya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi bagaimana kemudian meyakinkan para investor bahwa kemudian kita harus membangun dalam tanda kutip dunia baru di sana untuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tinggi itu penting, tapi jauh lebih penting itu adalah pemerataan pertumbuhan, distribusi pertumbuhan. Karena itu lewat kebijakan Bapak Presiden menyatakan bahwa kredit lending kita yang 7.000 triliun ditargetkan untuk UMKM itu sampai dengan 2024 yang tadinya cuma 18% Bang, ditargetkan sampai dengan 30%. Kenapa? Karena kredit-kredit ini tidak boleh dikuasai oleh korporasi. Dan itu cuma Presiden Jokowi yang melakukan itu Bang. Yang kedua dana KUR kita. KUR kita sekarang tahun ini hampir 400 triliun. Itu untuk UMKM. Karena UMKM ini pemberian kontribusi GDP kita 60%. Jadi untuk aspek itu kita setuju semua dengan Pak Jokowi melakukan itu. Yang kedua, saya pikir begini ya. Orang boleh berbicara bahwa itu kan menurut bentuk survei saja. Kemudian tingkat kepuasan. Tetapi puas itu kan apabila ada rasa yang bermanfaat untuk dia. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jamil tadi tentang melanjutkan IKN memang sebuah keharusan bagi siapapun presiden ke depan. Karena undang-undang ya kan? Bahwa ada kekurangan. Pak Presiden Jokowi ini bukan malaikat. Ada juga kekurangan. Rasulullah itu aja pamannya, mohon maaf agak nggak setuju sama dia. Apalagi kita umat Rasulullah. Di Kristen itu ada murid-murid Yesus, ada satu yang jual Yesus, Judas. Jadi kita ini berpikir yang kurang kita saling melengkapi, bukan saling mencari kesalahan terus. Kapan negara ini mau maju kalau begitu? Berarti koalisi perubahan harus melengkapi. Jadi namanya kalau namanya bukan koalisi perubahan, koalisi melengkapi. Koalisi melengkapi untuk perubahan kebaikan. Itu kira-kira begitu. Karena semua boleh cocok lah. Karena Caca, kalau seandainya menurut saya ada calon presiden yang head to head untuk antitesa dalam posisi tingkat kepuasan publik 82% dan publik 65% menginginkan ada keberlangsungan, menurut saya itu perlu dikaji khusus lah untuk mencari jalan yang terbaik. Kata Pak Presiden Jokowi, aku masih seperti yang dulu.